Berikutnya di tengah gelombang PHK yang masih terjadi di berbagai sektor, ketentuan pajak pada pencairan dana jaminan hari tua atau JHT kembali menjadi sorotan. Bagi pekerja yang kehilangan mata pencaharian, dana JHT menjadi salah satu tumpuan untuk bertahan sambil mencari pekerjaan yang baru. Kehilangan pekerjaan artinya membuat seseorang kehilangan mata pencarian. Hal inilah yang membuat mereka terpaksa mau tidak mau menggunakan dana tabungan hingga pencairan dana jaminan hari tua. Namun dana JHT yang menjadi harapan terakhir bagi mereka, pencairannya justru malah dikenai potongan pajak bagi sebagian pekerja. Di tengah ekonomi sulit, nyatanya badai PHK tak kunjung reda. Apalagi warga diresahkan dengan pungutan pajak pada jaminan hari tua atau JHT yang ingin dicairkan. Sebagian masyarakat menilai dana tersebut merupakan hak pekerja yang sudah dikumpulkan selama bertahun-tahun, sehingga tidak semestinya potongan pajak kembali dibebankan kepada warga. Nggak setuju lah, ya karena itu kan hasil keringat kita ya. Itu kita yang menghasilkan, terus kita yang kerja, masa main dipotong aja. Itu menurut aku nggak perlu ya dipotong, karena kita kan sudah selama dalam gajian aja kita kan sudah ada potongan PPN, PPH, ya kan udah banyak potongan. Nah terus kan itu kayak dana pensiun lah ya, ibarat kata kan itu nanti pencairannya akan ada potongan juga. Ya buat apa, kan kita udah nggak kerja. Ya sebaiknya jangan ya, karena pensiunan juga nggak seberapa ya nilainya. Kalau dibandingkan dengan pengeluaran sangat jauh sekali. Ya saya berharap janganlah yang ada pemotongan lagi. Menurutku pajak itu udah ada dari dulu. Dan aku sebagai salah satu pekerja, aku sebenarnya setuju aja untuk dilakukan pemotongan. Karena asalkan tersalurnya lebih jelas gitu untuk pembangunan daerah dan lain sebagainya. Bagi mereka yang sudah kehilangan pekerjaan, perdebatan soal pajak JHT bukan sekedar perbincangan. Dana itu seringkali menjadi tumpuan untuk bertahan memenuhi kebutuhan hidup hingga mendapatkan pekerjaan baru. Namun emang saat itu, itu mendadak banget ya. Apalagi itu jam 7 pagi, 7:19 saya ingat banget. Saya baru masuk KRL, terus pas baru naruh tas di atas tempat duduk KRL itu, saya buka handphone. Ya bahasa gampangnya kan emang saya saat itu juga kena PHK. Saat itu yang saya rasain bengong, diem aja sih sebenarnya. Dalam satu hari itu saya nggak bisa mikir apa-apa. Yang menjadi kekhawatiran saya juga sebenarnya kan berapa lama lagi ya gitu saya menjadi seorang pengangguran lah bahasanya. Jadi itu yang menjadi kekhawatiran saya. Apalagi kan emang baru banget kayak perusahaan-perusahaan besar yang nggak perlu saya sebutkan juga namanya gitu ya. Baru banyak belakangan ini juga layoff dan ya indeks ekonomi juga, job market juga makin susah. Rencana pungutan pajak JHT ini dinilai memberatkan pekerja. Dana JHT berasal dari iuran yang sudah dipotong selama masa kerja, sehingga tidak seharusnya kembali dikenakan pajak. Jelas, pajak JHT harus 0%. Saya bersama dengan buruh-buruh dan netizen-netizen yang menginginkan pajak JHT 0%. Ketika kita gajian, kan udah dipotong PPh 21-nya. Kok diambil lagi bayar iuran, kena potongan lagi setelah kita mengumpulkan akumulasi dari iuran tersebut 2 kali dong. Katanya hanya 5% yang terkena pajak karena pendapatan JHT-nya 50 juta ke atas. Berarti 95% yang tidak kena pajak. Jangan lupa 95% itu adalah buruh kontrak. Yang dia dikontrak keluar ngambil, dikontrak keluar ngambil, makanya kecil. Kemudian juga pekerja informal. Dan itu adalah tahun 2009. Masa masih terus-terusan 50 juta tahun 2009 sama dengan tahun sekarang? Kan nggak adil. Di tengah beragam tanggapan, pemerintah menyatakan akan mengkaji kembali ketentuan pajak pada pencairan JHT. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, sekaligus melihat siapa saja pekerja yang akan terdampak. Pak, tadi gimana tuh Pak pertemuan tadi Pak? Kata saya pikir bagus tadi Pak Said mengungkapkan keresahan beberapa kalangan tenaga kerja yang kena PHK segala macam. Saya pikir saya akan lihat peraturan seperti apa, bisa diakomodasi apa enggak permintaan Pak Said. Nanti kita akan lihat peraturan yang ada dan apa dampaknya ke pendapatan saya maupun ke dampak ekonomi orang yang kita bebaskan tadi pajaknya. Kalau saya lihat kan tadi 95% dari data yang ada ya sudah tercover pajaknya 0.
Tapi kata Pak Said datanya nggak terlalu akurat, jadi saya akan minta data lebih lengkap ke BPJS Tenaga Kerja ya, untuk melihat seperti apa datanya. Nanti kan kita berangkat dari data untuk langkah ke depannya. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, ekonom menilai yang paling dibutuhkan saat ini adalah kepastian kebijakan. Sebab ketidakpastian dinilai dapat menekan iklim usaha dan memperbesar resiko gelombang PHK baru. Akibat ya kalau pemerintah membiarkan hal ini terjadi, terutama dengan adanya ketidakpastian kebijakan pemerintah, ini bisa jadi gelombang PHK ini akan semakin besar. Gak cuma gelombang PHK yang kita tahu dari sisi yang teh industri yang kemarin ya Mbak, tapi kita juga lihat ke sektor manufaktur yang akan pastinya terdampak, terutama akibat nilai rupiah yang semakin melemah. Harusnya pemerintah itu lebih sadar bahwa singkirkan dulu program populis, selamatkan dulu para industri usaha, dan juga selamatkan agar investor-investor ini nggak cabut ke negara-negara tetangga kayak gitu. Terutama betulkan dulu ease of doing business-nya yang paling penting. Di tengah gelombang PHK serta lapangan kerja yang masih terbatas, para pekerja berharap kebijakan yang diambil mampu memberikan kepastian sekaligus rasa aman bagi mereka yang kehilangan penghasilan. Di tengah sulitnya mencari pekerjaan, dana JHT menjadi harapan terakhir untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi mereka yang terkena PHK. Karena itu, kepastian kebijakan dinilai sangat penting agar tidak menambah beban mereka setelah kehilangan mata pencarian. Anita Putri, Fahru Rozi melaporkan.